Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tiada kata yang bisa kita ucapkan selain syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita masih berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung, ya, karena sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalaupun kita ingin menghitungnya, jika Allah memberikan lautan sebagai tintanya dan pohon-pohonan sebagai penanya, maka niscaya kita semua tidak akan sanggup untuk menghitung, menuliskan nikmat-nikmat Allah mana yang telah diberikan, telah kita nikmati. Bahkan sampai Allah memberikan, akan aku tambahkan tinta lagi, lautan tersebut bagi tintanya untuk kalian menghitung nikmatku, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia pilihan yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang keindahan akhlaknya telah diindahkan oleh Yang Maha Indah, yang keagungan kepribadian telah diagungkan oleh Yang Maha Agung. Dan semoga kita semua mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan, dan kita mudah-mudahan kita termasuk golongan Rasulullah, golongan umat Nabi Muhammad SAW yang beliau panggil di yaumil akhir nanti, dan kita bisa berkumpul dengan beliau di yaumil akhir, yaitu di surga yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana seorang murid kita, termasuk saya sebagai seorang murid, memuliakan guru-guru kita, menghormati guru-guru kita yang telah mendidik kita, telah mengajarkan kita, sehingga kita bisa meningkatkan derajat kita karena keilmuan yang kita miliki. Ya, bagaimana para salafus saleh, para orang tabi'in terdahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, beliau sangat memuliakan para guru-gurunya, beliau sangat menghormati para guru-gurunya, tidak mengenal guru dari kalangan manapun, tidak mengenal jabatannya, tidak mengenal status sosial dan lain-lainnya. Jika mereka adalah memberikan ilmu yang baik buat mereka, maka mereka akan memuliakan orang tersebut. Subhanallah, sungguh akhlak yang luar biasa bagaimana para sahabat memuliakan atau menghormati orang-orang yang telah membimbingnya hingga menjadi orang-orang besar saat ini. Ya. Kita ambil contoh salah satu ulama besar, ya, mufti besar, yaitu Imam Syafi'i, yang namanya mungkin semua kita kenal, ya, seorang yang luar biasa yang sampai hari ini di Indonesia kita menggunakan mazhab beliau, kita menggunakan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan agar kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, suatu kisah seorang ulama besar ini, Ustaz Imam Syafi'i, berjalan di tengah pasar bersama para sahabatnya. Ya, di dalam perjalanan dia bertemu langsung dengan seorang lelaki tua, ya, yang mungkin pakainya tidak seperti orang-orang ulama besar, ya, pakainya khusyuk, ya, biasa, betul orang biasa. Lalu seketika itu dia langsung mengambil tangan lelaki tua tersebut, menciumnya dan memeluknya. Nah, pada saat itu para sahabat yang mendampingi beliau heran dan bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau mencium dan memeluk lelaki tua itu, padahal masih ada yang lebih mulia yang engkau peluk dan cium, ya, yaitu guru-guru kamu, guru-guru besarnya." Nah, saat itu Imam Syafi'i menjawab, "Yang aku peluk dan cium tadi adalah termasuk guruku. Ya, dia telah mengajarkanku saat itu
aku bertanya kepadanya, ciri-ciri anjing yang sudah dewasa itu seperti apa? Lalu laki tua tersebut menjawab, engkau perhatikan, jika anjing itu ketika hendak kencing mengangkat salah satu kakinya, maka itu pertanda bahwa anjing itu sudah dewasa. Saat itu para sahabat kaget, ilmu seperti itu saja imam besar seperti Imam Syafi'i memeluk dan mencium tangannya. Lalu kata Imam Syafi'i, seberapapun ilmu yang diberikan kepadaku, maka aku akan menghormati beliau karena beliau adalah guruku, walaupun hanya satu huruf. Jadi Imam Syafi'i tidak membedakan guru yang tidak hanya melihat ilmu yang diajarkan dari sepele atau tidak, ya, tapi itu sebuah ilmu yang luar biasa buat Imam Syafi'i, ya, maka dia memuliakan orang tersebut. Sungguh luar biasa akhlak Imam Syafi'i ini, memuliakan orang yang telah mengajarkannya, walaupun pikiran kita itu ilmu yang hal biasa, tapi beliau menunjukkan bahwa orang yang telah memberikan ilmu itu harus kita muliakan. Kenapa? Karena itu menambah pengetahuan kita dan menambah derajat kita. Lain halnya dengan Ali bin Abi Thalib, ya, seorang khalifah yang juga sama, sampai beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, aku akan menjadi budak, aku akan menjadi hamba dari para guru-guruku, walaupun guruku itu hanya mengajarkan satu huruf, ya. Ali sampai berkata, mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Saking dia memuliakan gurunya. Walaupun ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu hanya satu huruf saja, tapi dia sangat bangga. Kenapa? Karena yang dicari oleh Ali selain ilmunya adalah ridho dari seorang guru tersebut. Ada lagi kisah yang lain. Seorang pemimpin besar, ya, Harun al-Rashid. Mungkin kalian semua paham. Mungkin kalau sekarang jabatannya seperti presiden, ya. Seorang presiden atau seorang pemimpin nomor 1 di dunia, Harun al-Rashid, ya, saat itu menitipkan atau mendidik anaknya, 2 orang anak, ya. Dia mencari guru untuk mendidik anaknya, ya. Maka dia titipkan ke guru yang bernama Al-Asmi. Ya. Lalu ketika dalam belajar, anak Harun al-Rashid ini mencuci kaki dari sang guru, ya, saling bergantian, 2 anaknya laki-laki tadi, ya, nama gurunya Al-Asmi. Ketika dia misalnya mencucinya, Harun al-Rashid melihat, loh, kenapa anakku mencuci kaki guru tersebut, ya. Kalau mungkin sekarang orang yang kaya, orang itu kayak gitu, akan domelin tuh gurunya, akan dimarahin anaknya. Tapi berbeda dengan Harun al-Rashid, saat itu dia punya kuasa, orang nomor 1 di dunia, tapi dia tidak memarahi anaknya, tidak memarahi gurunya, bahkan dia melanjutkan mendidik anaknya kepada guru Al-Asmi tersebut, ya. Sampai-sampai sang guru ketika ingin menggunakan sendal, itu anaknya saling megangin satu-satu sendalnya, sebelah kiri anak yang pertama, sebelah kanan anak yang kedua, ya. Lalu Harun al-Rashid menyampaikan pada para anak buahnya, ya, ilmu teoritis, ya, bisa dicari di mana-mana, tapi ilmu yang praktek seperti tadi itu tidak ada tanpa bimbingan langsung dari sang guru, ya. Maksudnya apa? Ilmu teoritis bisa dicari dimanapun, yang saat ini sekarang orang-orang cari, ya, pelajar-pelajar mencari ilmu teoritisnya. Tapi Harun al-Rashid tidak mengedepankan itu saja, dia mengedepankan akhlaknya, akhlak seorang anak terhadap gurunya. Kenapa? Karena jika dia menghargai gurunya, maka dia akan menghargai orang tuanya. Ketika dia menghormati gurunya, maka dia akan menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena salah satu orang tua, ya, dalam hidup kita adalah salah satunya adalah guru. Jadi kita punya orang tua ada 3. Pertama orang tua kandung, yang kedua mertua,
Yang ketiga adalah guru. Jadi guru, ketika kita memuliakan guru kita, maka Harun ar-Rasyid beranggapan dia akan memuliakan orang tuanya. Dia tidak akan menjuruskan orang tuanya ke dalam neraka. Ya, karena jabatan yang dimilikinya, mungkin anaknya bisa saja memanfaatkan jabatan orang tuanya. Tapi yang dididik oleh Harun ar-Rasyid adalah memberikan akhlak yang terbaik dari seorang guru yang terbaik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ya. Dari hal-hal tersebut, dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil kesimpulan, ya. Bisa kita ambil hikmah atau pelajaran bagaimana seorang ulama-ulama besar, seorang nama-nama hebat, tokoh-tokoh Islam hebat, itu mereka bisa sukses, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjadi panutan, ya, karena mereka memuliakan gurunya. Mereka semua selain mencari ilmu, mereka mencari keberkahan dari sang guru, ya. Sampai suatu murid, ya, dalam itu seorang Habib, ya, dia sampai berkata, laula murabbi ma araftu rabbi, ya. Jika tidak ada guru, laula murabbi, jika bukan karena guru, ma'araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku, ya. Ya, sampai salah seorang murid berkata gitu, ya, jika bukan karena seorang guru, aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Jika bukan karena seorang guru, aku tidak bisa mengenal ilmu pengetahuan. Jika bukan karena guru, aku mungkin tidak bisa membaca. Jika bukan karena guru, mungkin aku tidak bisa menduduki jabatan saat ini. Jika bukan karena guru, mungkin saya tidak bisa menjadi orang sekarang saat ini. Dan juga jika bukan karena guru, mungkin hidup kita tidak akan seperti ini, ya. Jadi jangan kita sepelekan ilmu dari bapak ibu guru kita, baik itu guru yang dari kita kecil, dari TK hingga kuliah, ataupun guru di tengah masyarakat. Mereka semua memberikan ilmu kepada kita semua. Nah, para salafus soleh ketika memuliakan guru itu bukan karena pamrih atau karena tekanan, tapi memang karena niat tulus dalam hati mereka, niat ikhlas dalam hati mereka untuk mengharap ridho dari sang guru, ya. Karena itu yang agak sulit saat ini. Saat ini banyak di kalangan siswa, di kalangan orang tua, apalagi orang tua yang mampu, orang yang tua berkedudukan, ya, soalnya sekolah atau ketika guru mendidik siswanya, ya, menghukum anaknya untuk membentuk akhlak sang anak, malah dilaporkan, malah dibully, malah dipenjarakan. Sehingga ilmu saat ini, siswa-siswa yang belajar ilmu tanpa memuliakan guru, menghormati gurunya, insya Allah ilmunya nggak akan berkah, ya. Dia tidak bisa mendapatkan satu ilmu, keberkahan dari ilmu tersebut. Pinter orangnya, anaknya pinter, ya, bisa jadi insinyur, jadi wah hebat, dari orang hebat, tapi ketika dia menggunakan ilmunya disalahgunakan. Sehingga wajar terjadi saat ini di Indonesia, banyak para orang-orang pintar kita pada keblinger, pada korupsi dan lain-lain, pada menghalalkan segala cara karena keilmuannya tadi, karena kepintarannya tanpa dibarengi dengan akhlaknya. Mungkin itu kekurangan para murid-murid saat ini, siswa-siswa saat ini dalam menuntut ilmu. Mereka hanya mementingkan teoritisnya, tapi tidak mengedepankan akhlaknya terhadap sang guru, tidak mengamalkan dari ilmunya dari sang guru. Baik ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ya. Dari kisah-kisah tersebut mungkin kita bisa ambil, kita sebagai siswa, kita sebagai murid, ya, kita ingin mendapatkan ridho dari sang murabbi, sang guru, ya. Bagaimana caranya? Setelah kita dengarkan kisah-kisah tadi, kita simak dengan sebaik-baiknya, ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmah dari kisah tersebut. Nah, jika kita ingin menghormati, kita ingin memuliakan guru kita, yang pertama, ya,
yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, ketika kita bertemu dengan guru kita ucapkan salam, kita cium tangannya atau kita peluk, yang muhrim ya. Jangan nanti beda jenis main peluk aja, gurunya laki-laki, siswanya perempuan meluk, nggak boleh ya. Kita ucapkan salam terhadap guru tersebut, kita cium tangannya ya. Kenapa? Karena kita merasa berterima kasih. Itu salah satu cara kita untuk memuliakan guru kita ya. Kita tidak sampai nanti, oh itu bekas guru saya, kita ketemu di jalan, udah lulus dari SD, SMP, SMA atau kuliah, kita ketemu dengan gurunya malah ngumpet ya, buang muka, atau enggak, oh takut nggak enak, malu sama guru tuh, guru gua tuh gini-gini. Jangan, kita sambangi beliau, kita cium tangannya, kita sapa ya. Kalaupun kita nggak bisa, kita ucapkan salam pada beliau, karena bukti kita memuliakan guru kita. Dan tidak hanya saat kita di sekolah saja, dimanapun berada, tanpa batas ruang dan waktu, kita memuliakan guru kita ya. Di jalan, di mall, di masjid, atau dimanapun kita ketemu, kita salam, kita cium tangannya. Mudah-mudahan keberkahan dari itu ya mengalir pada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukan ilmunya ya, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, hal yang bisa kita lakukan yang selanjutnya adalah untuk memuliakan guru kita adalah kita bersikap sopan, bersikap lemah lembut terhadap guru-guru kita ya. Ketika kita berbicara dengan sang guru, kita tidak bernada tinggi, kita bernada keras, kita sopan dengan beliau. Ketika bertanya dengan kalimat yang qaulan karimah ya, karena guru termasuk orang tua kita ya. Wala taqul lahum uffin, jadi berkata saja pada orang tua tidak boleh. Nah, guru termasuk orang tua kita, dan di istilah kita untuk berkata-kata dengan qaulan karimah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi ketika berbicara dengan orang tua ataupun dengan guru, karena guru termasuk orang tua kita, maka dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat tutur kata yang lembut, yang sopan, yang bertanya dengan sesuai kaidah keilmuannya ya. Jadi ketika kita ingin memuliakan guru ya, kita lakukan hal-hal ini, kita bertutur kata terhadap guru dengan sopan ya. Kalau kita melihat flashback sekarang, siswa saat ini, wah banyak yang siswanya mencibir gurunya, membuli gurunya ya, mengata-ngatain gurunya, oh gurunya A, B, C ya. Sehingga ya dari mana keberkahan yang kita akan dapat? Karena kita aja menghina guru kita sendiri ya. Maka untuk itu kita hindari hal-hal demikian. Kita mulai rubah sikap kita kali ini dengan ilmu bukan gurunya, mudah-mudahan berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Langkah selanjutnya saat kita memuliakan guru adalah sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati ya. Ketika kita mendengar seorang guru, ketika guru sedang mengajarkan kita ilmunya, kita dengarkan, sami'na wa ata'na, lalu kita taati ya. Kita lakukan, kita amalkan, kita praktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Jangan sampai ketika guru kita udah memberikan ilmu, tapi ilmu kita pakai, gurunya cuma ngomong doang, udah biarin aja, tapi dengerin aja. Gak boleh berkata gitu. Dengarkan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami akan taat, selagi ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut adalah ilmu yang tidak bertentangan, ilmu yang tidak mengandung mudarat, ilmu yang tidak mengandung maksiat ya. Jadi saya yakin seluruh guru pasti mengajarkan sesuatu yang baik-baik pada siswanya ya. Jadi mari kita amalkan ketika kita sudah dengarkan ya, kita sami'na wa ata'na ya. Ketika sudah dengarkan sami'na wa ata'na, ayo ya, kita hormati guru kita, jangan kita hina atau dengan kekurangan apa, wah si anu mah gini, oh guru A gini, oh gak enak, guru A guru B gak enak. Jangan ya, kita ambil ilmu yang telah diajarkan guru tersebut,
ya kita praktekkan nanti. Oke, yang terakhir setelah kita sami'na wa ata'na, ya, supaya ilmu kita berkah, ilmu kita tidak hilang, maka kita amalkan ilmu tersebut, ya, kita praktekkan langsung. Karena cara menjaga ilmu kita agar tetap bertahan lama di otak kita yaitu dengan cara mengamalkannya, ya. Jadi setelah dapat ilmunya kita amalkan, bukan berarti setelah kita mengamalkan, wah nih misalnya contoh guru A mengajarkan, yuk coba jangan buang sampah di kolong meja. Perihal yang sepele kalimatnya, ketika kita praktekkan ilmu tersebut maka manfaatnya luar biasa, ya, manfaat luar biasa. Satu, ketika kolong kita, setiap belajar kita bersihkan kolong tersebut, ya, kolong meja tersebut tidak ada sampahnya, keuntungan yang luar satu, buat kita belajar nyaman, tidak rasa ada bau-bau yang aneh-aneh. Yang kedua, nggak ada nyamuk, nggak ada penyakit. Yang ketiga, kita bisa naruh tas di kolong meja, ya, dan berat sepakat buku dan alat tulisnya. Nah, jika kita tidak melaksanakan hal yang disampaikan oleh guru tersebut, hal-hal sepele tentang buang sampah tidak di kolong meja saja, bersihkan kolong mejanya, banyak mudarat yang kita terima, ya, banyak sekali mungkin kita rasakan. Nah, itulah beberapa hal, ya, 4 hal yang bisa saya sampaikan bagaimana kita memuliakan seorang guru. Pesan saya, ya, laula murabbi ma arafatu rabbi, jika bukan karena guru mungkin kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak bisa mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal ilmu pengetahuan. Dan jika kita ingin memuliakan guru kita, maka dimulai, atau kita muliakan tuh mulai dari lubuk hati kita, ya. Kita niatkan dengan memuliakan guru, semoga guru tersebut meridhoi saya, memberi keberkahan saya, dan mendoakan saya untuk menjadi orang-orang yang berguna di masa akan datang, ya. Demikian informasi atau tausiah yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.